Mana yang hukumannya lebih berat? Orang yang LGBT atau orang yang udah Kristen tapi ngejudge kaum LGBT? Jemaat, Terimalah Anda berkat bikin Tuhan. pertanyaan. Saya tuh di sini seolah-olah seperti saya mendengar sebuah jawaban. Saya tidak tahu pertanyaannya apa. Oke, muka menghakimi. Ini kan wajah-wajah yang sering kalian temui di gereja. Muka-muka menghakimi dan tidak mengasihi. Tapi di Koko Kepo, kita akan... Selamat datang di Koko Kepo. Tonton seperti biasa. Karena udah di ending, udah lemes, belum dapat makan. HelloGuide terbuka untuk apa? Kirim donasi dong, boleh nggak? Lapar banget gitu. Iya. Oh itu kendor. Iya oke. Nah kok, pertanyaan terakhir nih. Oke. Teman-teman, nanti ditampilin ayat ya sama editor. Mungkin teman-teman udah baca juga. Nah kok, pertanyaannya nih. Agak susah sih kalau ngomongin Alkitab memang. Wah, agak deg-degan ya. Takut kepleset. Kok, dari ayat yang kita baca tadi, mana yang hukumannya lebih berat? Orang yang LGBT atau orang yang udah Kristen tapi ngejudge kaum LGBT? Gitu kok. Karena ayatnya tadi ngomong tentang Sodom dan Gomora kan. Bener. Terus Yesus kan bilang, siapa yang tidak menerima pemberitaan ini atau menerima Injil, maka kamu kebaskan aja karena pada hari penghakiman Sodom Gomora lebih ringan. Jadi kayaknya kita gampang banget kayak ngomongin tuh kan berarti mereka yang menolak Injil seharusnya pada konteks saat itu hukumannya lebih berat daripada mereka yang LGBT. Kita mesti ngerti bahwa waktu Yesus ngomong Sodom dan Gomora, Yesus tidak sedang bermaksud menunjuk pada dosa tertentu. Oh, oke. Meskipun konteks hari itu orang tahu Sodom dan Gomora itu dimusnahkan karena salah satunya adalah kebejatan moral kota itu, yang salah satunya itu adalah masalah mereka mempraktikkan kehidupan homoseksualitas, dan mungkin lebih tepatnya mereka mempraktikkan kehidupan memuaskan hawa nafsu secara sesuka mereka, begitu. Kayak gitulah intinya. Dan ada di dalamnya adalah mereka yang homoseks dan sebagainya. Nah, pada konteks zaman itu orang-orang menganggap Sodom dan Gomora itu paling bejat dah. Makanya hukumannya berat gitu. Nah, Yesus menggunakan istilah itu untuk menggambarkan jangan kamu pikir bahwa kamu itu dosanya lebih ringan. Bahwa ketika kamu menolak Injil, maka sebenarnya dosa kamu juga berat. Yesus tidak sedang bermaksud mengkomparasikan kok gitu homoseks lebih ringan atau lebih berat. Enggak, Yesus nggak maksud gitu. Dosa is dosa, penolakan akan kehendak Tuhan adalah penolakan akan kehendak Tuhan. Makanya kalau kita balik ke pertanyaan tadi, kalau gitu mereka yang ngejudge kaum LGBT, bagaimana? Mereka jatuh pada dosa kesombongan. Mereka jatuh pada dosa di mana mereka menganggap diri lebih benar. Mereka jatuh pada dosa arogansi rohani. Dan bagi orang yang arogan seperti itu, sayangnya adalah mereka yang arogan adalah mereka yang akhirnya kehilangan Injil itu. Karena apa? Karena Injil itu atau Yesus atau Injil yang dibawa oleh Yesus itu seharusnya membawa seseorang itu akhirnya makin rendah hati seperti Yesus. Membawa seorang itu akhirnya tidak ada pada semangat menghakimi, menuding-nuding. Tapi seharusnya Injil yang sejati, yang sehat itu membawa orang itu untuk menyadari bahwa kita semua orang berdosa. Dan kita butuh semua anugerah Tuhan. Haleluya. Oke, akhirnya sebagai ending, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Nah itu. Oke. Terima kasih. Ayo. Ya udah lu sambil tiduran aja. Ayo bang. Di salah satu khotbah Yesus bilang, aku adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Terus? Cuma kok waktu dia disalib malah, ya Bapa, maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Jadi apakah orang yang di luar Yesus akan diselamatkan atau tidak? Tunggu belum. Ada 2 interpretasi dari tim kreatif Hello God. 1, mereka yang belum tahu bahwa Yesus adalah jalan ke Bapa akan dimaafkan. Oke. 2, mereka yang sudah tahu jalan satu-satunya lewat Yesus, namun menolak ambil jalan tersebut, tidak akan menuju Bapa. Ini kalian rapatnya pas kapan sih? Lagi lapar atau gimana sih? Masa dalam pertanyaan bisa ada interpretasinya? Tim kreatif Hello God? Oh, ini pertanyaan orang. Ini semua tuh banyak pertanyaan. Iya. Ya, ditata dulu ya. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Diantitesakan dengan, ya Bapa ampunilah Maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka Oh, dia bilang, ya Bapak maafkan. Kenapa lagi. jadi antitesa? Itu bukan antitesa. Pas saya dong, bukan Tessa. Makasih. Harusnya mari kita bikin ini jangan jadi ribet. Interpretasi tadi tim Hello God apa? Ini interpretasi dia ya? Enggak, Ini interpretasi jemaat. Hei, kamu jemaat. Mereka yang belum tahu bahwa Yesus sudah adalah jalan ke Bapa akan dimaafkan. Itu pertama. Yang kedua, mereka yang udah tahu jalan satu-satunya lewat Yesus, namun menolak ambil jalan tersebut, nggak akan menuju Bapa. Oke, gini loh. Waktu Yesus mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus mau bilang bahwa mereka ini diampuni? Ulang. sorry. Gini loh, maksudnya Gua menempatkan diri gue jadi jemaat. Mana kok? jangan sebut merek dong Anda. Ya. Oke, gue menempatkan diri gue sebagai jemaat GS. Gunung Sahari. Iya. Waktu Yesus bilang, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah perkataan Yesus itu dimaksudkan bahwa Yesus mengampuni mereka? Secara teks kan dia kan ngomong ya Bapak gitu Secara kan. teks? Iya, secara teks. Tapi kalau kita ngerti konteksnya, apakah Yesus tuh sedang mengatakan bahwa mereka ini dosanya diampuni? Sense. Enggak loh. Iya. Maksudnya ketika Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tuh lagi mau bilang bahwa seharusnya mental kita yang sedang dijahatin. Oke? Karena Yesus waktu itu sedang mengalami ketidakadilan, disalibkan, lalu kemudian diolok-olok sama mereka kemudian menyiksa Yesus dan sebagainya. Mereka ini sedang berada dalam state atau kondisi keberdosaan karena mereka sedang menghukum orang yang tidak bersalah. Oke? Dan mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menikmati tindakan itu. Ketika Yesus mengatakan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perhatikan itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tuh lagi bilang gini, biar belas kasihanmu turun buat mereka karena mereka ini Ya, nggak ini. Oke. Oke. Jadi itu bukan statement bahwa mereka ini diampuni, bukan itu. Kayak misalnya ada seorang yang kemudian anak siswa lewat kita nih sebagai guru, terus dia lewat dia nyelonong aja, dia nggak salam, terus dalam hati kita anak ini kurang ajar. Waktu kita ngomong kurang ajar, sebenarnya arti kurang ajar itu apa? Tidak sopan. Tidak sopan. Arti kurang ajar itu juga di satu sisi kita juga bilang bahwa anak ini kurang diajar misalnya. Tetapi apakah berarti bahwa anak ini pasti nggak diajarin? Ya nggak juga gitu kan. So the point is ekspresi kata-kata itu tidak langsung serta-merta menggambarkan bahwa Yesus berarti mereka ini diampuni. Kayak gitu. Jadi makanya interpretasi dari pertanyaan tadi itu adalah, loh, kan Yesus adalah jalan kepada Bapa. Ya, itu tidak berubah. Hanya karena Yesus mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi nggak kontradiksi karena interpretasi keduanya nggak tepat. Yes. Jemaat. Terimalah Ada bikin berkat Tuhan. pertanyaan. Saya tuh di sini seolah-olah seperti saya mendengar sebuah jawaban. Saya tidak tahu pertanyaannya apa. Ada kalau bikin pertanyaan yang benar dong. Mana sini? Yang benar. Terima kasih ya. Iya. Saya mewakilkan. Terima kasih sudah memberi diri untuk menjadi aneh. Saya memberikan
Ya itulah. Oke, teman. Oke. Last topic of the day. Iya. Kok Iya. kita ngomongin penghakiman, judgment. Gua akan membuka dengan ayat Matius 26 ayat yang ke-34. Teman-teman di rumah baca Alkitabnya. Kok nggak apa-apa, mungkin dia sudah hafal. Yesus berkata kepadanya, nyanyi siapa? Ayo, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tidak lain, tidak bukan si batu karang Petrus. Yesus sudah memprediksi kalau Petrus bakal menyangkal nama Yesus 3 kali. Kayak khotbah tuh barusan gue. Dan kemudian benar bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi sebenarnya apakah itu tanda bahwa hidup kita kok itu benar-benar sudah ada takdir? Seperti Petrus ditakdirkan, lo nyangkal gue 3 kali. Udah dikasih tahu di spoiler nih filmnya, masih tetap disangkal 3 kali. Apakah berarti hidup kita tuh sudah ditakdirkan? Tentu tidak. Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena Petrus ditakdirkan untuk menyangkal Yesus. Simple, bukan hidup kita ditakdirkan. Ketika Yesus ngomong begitu tuh, Yesus tahu masa depan. Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu bahwa Petrus akan melakukan itu. Tetapi menariknya adalah Yesus menggunakan pengetahuan atau dia tahu masa depan itu untuk memperingatkan Petrus dan mengajarkan Petrus. Kita nggak boleh melihat cerita itu hanya sampai pada scene di mana Petrus menyangkal Yesus. Kita harus melihat cerita itu sampai pada Yohanes pasal 21. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tanya 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tanya 3 kali. Untuk apa? Menebus penyangkalan Petrus 3 kali terhadap Yesus. Oh, ini gue baru tahu. Wow. Itu keren tuh. Terus mind blown. Iya kan? Nah, artinya gini, kita mesti memahami bahwa Yesus menggunakan kayak ramalan tuh, takdir itu ya. Bukan, itu bukan takdir, itu bukan juga ramalan, tapi Yesus tahu masa depan itu. Yesus menggunakannya dan ini ada dalam perjalanan imannya Petrus yang naik dan turun itu. Ketika sampai pada di pantai itu, Yesus ngomong sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu jadi kayak semacam perjalanan spiritual Petrus. Keren ya? Gitu. Jadi tidak ada yang namanya takdir dan itu enggak ada. Iya, nggak ada. Sebuah journey lah. Sebuah journey, perjalanan. Oke, bener-bener. Oke. Terjawab sudah pertanyaan yang barusan teman-teman, siapapun yang merekomendasikan ataupun semoga pertanyaan itu menjadi berkat. Dan tentu saja terima kasih teman-teman sudah menonton. See you all. Bye-bye. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton Koko Kepo. Kami berharap apapun pertanyaan dan jawaban yang keluar bisa menjadi berkat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk Ko Andre hari ini. Terima kasih untuk Hoi Gigs dan gue sendiri. Thank you teman-teman juga. Gue sendiri, bagus kan. Dan jangan lupa untuk follow sosial media Hello God, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya. Dan teman-teman jangan lupa download aplikasi Hello God, available on App Store dan Play Store. Sampai ketemu di Koko Kepo yang selanjutnya. God bless you. Bye-bye. Masa dalam pertanyaan bisa ada interpretasinya? Tim kreatif Hello God. Oh, ini pertanyaan orang. Iya. Orang. Hukumannya lebih besar daripada mereka yang tidak percaya Tuhan. Ulang deh, cut dulu. Ini berantakan kalimatnya. Ngomong ya, selamat datang di Koko Kepo. Iya. 1, 2, 3. Selamat datang di Koko Kepo. Udah.